Bab 841. Dia juga sangat ingin Kina memberinya. Vito berpikir dalam hati, biasanya ketika anak-anak memberitahu orang tua mereka, apakah mereka mau adik laki-laki atau perempuan, mereka selalu bilang mau punya adik laki-laki. Dan putrinya Dea juga mengatakan kalau dirinya ingin punya 2 adik laki-laki. Hasilnya, Albert benar-benar hamil anak kembar. Jika kedepannya anak-anak yang lahir ini semuanya laki-laki, maka Vito tidak akan merasa terkejut. Di ruang tamu rumah keluarga Okto begitu Kalenia melihat couple bucin itu kembali, dia bertanya. Tuan muda ketiga, Albert baik-baik saja, dokter bilang apa? Di mana kakek dan ayah? Di mana kakak kedua? Vito mengepalkan tangannya di bibirnya, berdeham dan berpura-pura misterius. Tentang kondisi Albert tunggu sampai semua orang berkumpul, baru kita membicarakannya, kamu ini. Kalenia yang cemas dan tidak berdaya, segera berbalik untuk menyuruh pelayan rumah tangga memanggil 3 orang yang disebut tadi untuk ke ruang tamu. Setelah 2 atau 3 menit, semua orang sudah berkumpul. Ada apa? Bagaimana kondisi Albert? Kakek Okto bertanya duluan. Sebenarnya bukan masalah besar sih. Aku cuma mau kasih tahu kakek, ibu dan ayah juga kakak kedua kalau Albert sedang hamil anak kembar. Dia sudah hamil selama 7 minggu. Vito berpura-pura santai lalu memberitahu hasil pemeriksaan kandungan. Setelah ia mengucapkan itu, ruang tamu menjadi hening. Semua orang tercengang. Ezra adalah orang yang pertama tersadar. Selamat, Ezra mengucapkan selamat dengan senang, lalu berbicara dengan nada seperti orang tua. Pada tahap awal kehamilan, banyak hal yang harus diberi perhatian ekstra. Kalau kamu tidak ngerti, tanyakan saja pada dokter. Atau lebih baik panggil dokter kandungan keluarga Okto. Jadi kamu bisa selalu memperhatikan kondisi Albert saat kamu pergi. Aku akan punya 2 cicit lagi dan di keluarga Okto kami belum pernah ada yang punya anak kembar. Kakek Okto berkata dengan penuh semangat. Hahaha tunggu, aku harus telepon teman-temanku untuk menceritakan hal hebat ini dengan mereka. Tiba-tiba aku akan punya 2 cicit lagi. Saat melihat kakek Okto melangkah dengan bersemangat, semua orang berpikir, benar saja ayah, kakek akan menelepon dan mengobrol dengan teman-temannya. Oke, karena kamu sudah tahu kabar baik ini, jadi kalian bisa pergi. Aku mau ngobrol bentar sama Albert. Kalenia meraih tangan Albert dan melambaikan tangan pada beberapa pria yang ada di situ. Dia ingin memberitahu Albert beberapa hal yang harus diperhatikan oleh wanita hamil. Bagaimanapun, Kalenia sudah melahirkan 3 anak dan ketika Kina hamil, dia juga mengajarkan pengalamannya. Aku akan menemui Kina, Ezra berkata dengan datar, lalu bangkit berdiri dan pergi. Ezra, dia cemburu banget karena adik ketiga tiba-tiba punya 2 bayi kembar. Dia juga ingin memberikan banyak anak untuk Kina. Oke, Ezra harus pergi mencari Kina untuk meredakan rasa cemburu dan kekesalannya. Sejenak Ezra merasa ragu, lalu bangkit dan pergi. Untuk sementara, hanya Vito lah satu-satunya pria yang duduk di ruang tamu. Kenapa kamu masih duduk di sini? Kalenia bertanya dengan sinis. Kenapa kau tidak boleh ada di sini? Vito bertanya balik dengan sedih. Rasanya dia ingin benar-benar membawa Albertnya kembali ke kamar dan menyembunyikannya. Tidak ada yang bisa memiliki Albert kecuali dirinya. Aku mau bicara sesuatu dengan Albert. Kamu kan pria jadi tidak cocok ada di sini. Cepat pergi. Kalenia terus mengusirnya. Albert menoleh dan berkata padanya, aku lapar dan mau makan masakanmu. Masak bubur dan goreng 2 hidangan sayuran untukku, atau buat 2 lauk pendamping. Oke, aku pergi sekarang, makanannya akan segera siap. Vito teringat kalau Albert belum makan apapun saat sarapan, dan segera bangkit dari sofa lalu berjalan menuju dapur. Cuma kamu yang bisa membuat tuan muda ketiga patuh. Kalenia menggodanya sambil tersenyum. Kina keluar dari dapur sambil membayar sayuran yang dia masak dan sedikit terkejut saat melihat seorang pria muncul. Kenapa kamu tidak menelepon dulu? Ezra mendekatinya dan berkata sambil berbisik, aku kangen kamu.
Ada apa? Tanya Kina saat menyadari bahwa sepertinya mood Ezra sedang tidak baik. Tadi pagi adik ketiga bawa Albert ke rumah sakit untuk pemeriksaan, dan dia hamil anak kembar, sudah berusia 7 minggu. Ezra bercerita dengan acuh tak acuh. Beneran? Kina meletakkan piring di atas meja, lalu berlari ke dapur dan berkata dengan penuh semangat. Ibu, Ezra ada di sini. Dia bilang tadi pagi Vito bawa Albert ke rumah sakit untuk diperiksa, dan dia hamil anak kembar. Wah, kembar, Ezra, benarkah? Nanti aku akan telepon dan bertanya. Wah, kembar, padahal kemungkinannya sangat kecil. Setelah kita makan malam aku mau bertemu dengan Albert, dan aku akan bel beberapa tiket lotre. Ibu Kina berkata dengan bersemangat juga sambil memasak. Kina tidak begitu mengerti jalan pikiran ibunya. Kemudian dia keluar dari dapur. Apakah kamu cemburu dan iri saat melihat adik kedua itu hamil anak kembar? Kina tidak bisa menahan diri untuk menggodanya. Yah, aku cemburu dan iri. Ezra langsung mengakuinya, lalu menarik Kina ke kamarnya. Kemudian berkata, Kina, bisakah kamu berikan anak kembar? Karena sekarang kita sudah punya putra, Clayton, maka lebih baik kalau keduanya adalah anak perempuan. Mendengar kata-kata konyolnya membuat Kina tertawa. Tidak masalah kalau hanya satu, tapi kembar. Apakah Ezra berpikir Kina bisa melahirkan mereka dengan mengatakan itu? Apalagi tidak ada jaminan keduanya adalah anak perempuan. Gimana kalau keduanya anak laki-laki? Atau perempuan dan satu laki-laki? Beraninya dia datang dari rumah keluarga Okto hanya untuk mengatakan ini. Aku tidak sekuat itu. Kurasa aku bisa melakukannya satu persatu. Katanya dengan geli. Ezra terdiam selama beberapa detik. Satu persatu juga gak apa-apa deh. Setelah beberapa saat, ketika tubuhmu sudah lebih baik, kita akan mempersiapkan yang kedua. Ya, Kina tersenyum dan mengangguk. Kapan Kevin akan kembali? Tanya Ezra. Kina tidak terlalu khawatir dengan hal ini. Nanti aku akan telepon dia untuk bertanya. Sebelum Kevin pergi ke Amerika, dia bilang pasti akan kembali sebelum pernikahan, dan tidak akan melewatkan pernikahan adik perempuannya. Keduanya mengobrol sebentar sebelum akhirnya keluar dari kamar. Di ruang tamu, Ibu Kina yang sudah selesai masak sedang menelepon Albert, mengatakan beberapa tindakan pencegahan yang pada dasarnya sama dengan apa yang dikatakan oleh Kalenia. Sebenarnya karena Albert pernah melahirkan dan merawat Dea sendirian hingga dia besar, dirinya punya banyak pengalaman. Tapi Albert masih dengan sabar dan serius mendengarkan nasihat Ibu Kina. Vito duduk di sampingnya dan diam-diam memperhatikan Albert yang sedang telepon dengan Ibu Kina. Ketika dia selesai bicara dan mengakhiri panggil, Vito segera bertanya dengan datar. Albert, kamu mau makan apa? Aku akan minta seseorang membelinya untukmu. Albert baru saja makan semangkuk bubur putih, dan semua yang dia makan adalah sayuran tanpa daging sama sekali. Kalau hanya makan itu saja, tidak akan bisa memberi makanan yang cukup untuk bayi kembar kecilnya. Tunggu, Vito ingin mengatakan sesuatu tapi Albert berbicara dan menolak. Tidak perlu, aku baru saja makan dan mudah muntah kalau makan lebih banyak. Dokter bilang kalau kita punya hewan peliharaan di rumah, lebih baik mengisolasi mereka untuk mencegah parasit hewan peliharaan menginfeksi wanita hamil dan anak-anak. Aku akan coba lihat apakah bisa menitipkan kucing ke ayah dan ibu Kina. Vito berdiskusi dengannya. Bab 842. Kembali sebagai orang lain, dokter bilang kalau kita punya hewan peliharaan di rumah, lebih baik mengisolasi mereka untuk mencegah parasit hewan peliharaan menginfeksi wanita hamil dan anak-anak. Aku akan coba lihat apakah bisa menitipkan kucing ke ayah dan ibu Kina. Vito berdiskusi dengannya. Kurasa tidak perlu. Albert langsung menolak idenya. Biasanya aku membersihkan cacing di dalam dan kutu di bulu Jimbo, dan dia sering dimandikan. Selama Jimbo tidak bersentuhan dengan hewan lainnya dan tidak keluar rumah, gak apa-apa kok, Jimbo adalah hewan yang bersih, jadi tidak perlu khawatir tentang kebersihannya. Parasit utama adalah toksoplasma,
asalkan rajin merawat supaya tubuhnya tidak cacingan dan tidak ada kutu, tidak masalah. Apalagi Jimbo itu bisa dibilang sebagai salah satu kesayangan mereka. Jika dititipkan ke ayah dan ibu Kina, maka Albert takut tidak bisa melihatnya dan khawatir kalau Jimbo akan merasa tidak nyaman, apakah dia akan menyelinap keluar dan hilang atau semacamnya. Lebih baik merawatnya di rumah saja. Mana mungkin kucing kecil itu tidak ingin lari di luar. Itu seperti ketergantungan obat, dia tidak akan bisa jika sehari tidak melakukannya. Vito memutuskan untuk membuat panggilan beda negara untuk menanyakan pendapat Kevin yang lebih bisa dipercaya. Kalau Kevin juga menyarankan untuk tidak memelihara Jimbo di rumah, maka untuk sementara Vito akan menitipkannya di rumah ayah dan ibu Kina, atau di rumah temannya. Vito sudah merawat Jimbo selama beberapa tahun dan sayang menyayanginya. Tapi tidak peduli seberapa dia sayang pada Jimbo, itu tidak sepenting dengan keselamatan Albert dan anaknya. Jadi dia tidak akan membiarkan adanya resiko sekecil apapun. Terlebih lagi, hanya berencana untuk menitipkan sementara di rumah ibu dan ayah Kina, bukan berarti tidak mau merawatnya lagi. Di malam hari, Ezra kembali ke rumah keluarga Okto setelah makan malam di rumah Kina. Dia juga mengajak dua orang yaitu Rafael dan Giselle. Masih ada 3 hari sebelum hari pernikahannya dengan Kina. Lalu Rafael dan Giselle yang akan jadi pendamping dan pengiring pengantin, tiba di kota Leicester hari ini. Dari sejak awal Rafael melangkah masuk ke rumah keluarga Okto, wajahnya menegang, bibir tipisnya yang mengerucut jadi garis lurus, tapi ia tidak berekspresi. Giselle memperhatikan sedikit perubahan suasana hatinya, dan mengepalkan tangan untuk menahan keinginan bertanya pada Rafael. Sejak 2 atau 3 bulan yang lalu, Giselle memperhatikan bahwa pria ini menjadi semakin acuh tak acuh, terkadang membuatnya merasa ada yang aneh dengarnya. Semakin dia ingin mencari tahu tentang hal misterius ini, membuat Giselle semakin tidak bisa menahan dirinya untuk tidak ikut campur. Giselle tahu betul bahwa dirinya sudah jatuh cinta dengan pria ini. Terkadang dia ingin melarikan diri tapi terkadang ingin bersama dengannya selamanya. Selama bertahun-tahun, tidak pernah ada wanita manapun yang ada di sisinya. Terkadang Giselle merasa egois dan berpikir, meskipun mereka tidak bisa bersama, tapi tidak apa-apa asalkan dia bisa selalu ada di sisi Rafael. Ezra juga memperhatikan sikap aneh Rafael dan memikirkan dugaan Kevin sebelumnya tentang kepribadian ganda. Dia berpikir dalam hati, reaksi Rafael saat ini mungkin dipengaruhi oleh kepribadian Ezra. Saat perjalanan pulang, Ezra menelepon keluarganya dan memberitahu mereka kalau dia akan membawa Rafael dan Giselle untuk tinggal sementara di rumah keluarga Okto. Oleh karena itu keluarga Okto tidak terkejut ketika melihat Rafael dan Giselle, tapi mengatakan sesuatu seperti berterima kasih karena mereka sudah berbaik hati mau jadi pengiring pengantin. Rafael sangat berusaha untuk menahan kegembiraan dan emosinya yang rumit, lalu mengobrol santai dengan keluarga Okto selama beberapa saat, sebelum akhirnya kembali ke kamarnya. Entah apa yang dipikirkan oleh Ezra sampai dia berencana supaya Rafael tinggal di kamar yang pernah ditempati Ezra, sementara Giselle tinggal di kamar tamu biasa. Saat larut malam, suasana rumah keluarga Okto sudah sunyi. Setelah mandi Rafael melilitkan handuk di sekujur tubuhnya, dan berdiri di depan jendela untuk menatap langit. Cahaya bulan yang terang menyinari tubuhnya melalui kaca. Bayangan hitam tubuhnya yang tinggi terpantul ke lantai, memancarkan aura kesepian, dingin dan arogan. Rafael menatap pemandangan di luar jendela. Ada perubahan yang cukup besar mengenai rumah besar ini, setelah beberapa tahun tidak melihatnya. Lokasi pernikahan diatur di taman hutan belakang bukit rumah keluarga Okto, jadi perubahan yang dia lihat di luar itu, direnovasi untuk persiapan pernikahan. Rafael harus mengakui kalau renovasi seperti itu membuatnya terlihat lebih mewah, modern dan lebih indah dari sebelumnya. Dia tidak menyangka setelah kecelakaan di tahun itu, butuh beberapa tahun bagi Ezra dan Kina untuk mengadakan pernikahan lagi. Hahaha,
Rafael tiba-tiba tertawa dengan ekspresi yang rumit. Flashback pada saat itu, dia masih sangat muda, energi dan selalu bertindak dengan gegabah. 3 hari kemudian, itu adalah hari pernikahan pria itu dengan guru Kina. Keesokan harinya, semalam Rafael tidak bisa tidur nyenyak, tapi tetap terbangun saat pagi ketika anggota keluarga Okto yang lainnya belum bangun. Orang yang bangun paling awal adalah kakek Okto yang paling tua. Karena langit masih agak gelap dan gerimis, dia berniat keluar untuk berjalan-jalan. Selamat pagi kakek Okto. Rafael berinisiatif untuk menyapanya. Masih pagi banget, apakah semalam kamu tidak tidur nyenyak? Kakek Okto bertanya dengan heran. Yah, belum terlalu terbiasa. Rafael menjawab dengan jujur, lagi pula, dia belum kembali ke sini selama beberapa tahun. Saat harus melangkah masuk ke rumah ini lagi dengan identitas yang berbeda, membuat suasana hatinya lebih rumit. Kalau gitu ayo, temani pria tua ini untuk berjalan-jalan, kata kakek Okto dan berjalan keluar. Sambil berjalan dia berkata, ini pertama kalinya kamu datang ke rumah keluarga Okto, kan? Rumah keluarga Okto cukup besar. Jadi kalau ke depannya kamu tidak bisa tidur atau bangun terlalu pagi, kamu bisa jalan-jalan di luar atau semacamnya. Aku hanya akan tinggal di rumah keluarga Okto selama beberapa hari saja. Rafael berkata dengan ringan. Kakek Okto tertegun sejenak, lalu berkata sambil tersenyum. Oh, ya benar juga. Aku sudah tua sih, terkadang jadi linglung. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu barusan, ia tidak menyangka akan berpikir memperlakukan Rafael sebagai anggota keluarga Okto juga. Aku lihat kakek Okto sudah tua tapi tetap sangat sehat. Kamu masih bisa hidup selama beberapa dekade lagi. Mana mungkin akan linglung? Rafael berkata sambil tersenyum tipis, lalu menurunkan matanya, menyembunyikan kesedihan dan emosi rumit di matanya. Kakek Okto sedang dalam suasana hati yang baik dan bersemangat. Karena kemarin dia tahu bahwa cucu menantunya Albert sedang hamil anak kembar. Lalu dalam 2 hari akan jadi hari pernikahan tuan muda kedua dan Kina. Apa itu artinya kalau sudah tua tidak boleh tetap sehat? Karena aku sudah tua, jadi kalau akan hidup selama beberapa tahun lagi, aku akan jadi monster tua. Kakek Okto tertawa dan berkata, aku tidak berani bilang selama beberapa dekade. Kevin bilang karena aku sudah tua. Asal aku beristirahat dengan teratur dan menjalani pola hidup sehat, maka mungkin aku bisa hidup selama 10 tahun lagi. Sekarang Clayton sudah berumur enak tahun, aku akan berusaha untuk tetap hidup sampai dia dewasa, lalu menikah dengan wanita dan memberiku cicit, maka hidupku akan terasa sempurna. Haduh, sepertinya aku ini pria tua yang sangat serakah. Dulu aku pikir hidupku akan sempurna kalau bisa lihat tuan muda kedua dan ketiga menikah lalu punya anak. Sekarang mereka sudah menikah dan punya anak, tapi aku masih berpikir lebih baik untuk tetap hidup sampai Clayton menikah. Lalu saat dia punya anak, aku juga mau lihat anak-anak Clayton menikah dan punya anak lagi. Haha, meskipun aku sangat serakah, tapi aku pasti tidak akan bisa lihat cicitku menikah dan punya anak. Rafael dengan tenang mendengarkan ocehan kakek Okto. Dia tidak merasa kesal tapi merasa sedikit senang. Kakek Okto mengubah topik lagi dan beralih kepada Rafael. Umurmu hampir 30, kan? Apakah ada gadis yang kamu sukai? Aku lihat Giselle cukup baik. Dia juga cantik, sikap dan sifatnya juga baik. Semuanya baik.